Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke 20 dari syarah dari penjelasan kitab Ad-Durrul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah karya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Pembahasan yang terakhir dari bab Ad-Dhihar tadi kelihatannya perlu saya lebih perjelas sedikit ucapan Imam Asy-Syaukani. Di pembahasan yang terakhir kata beliau, wa idza wati'a qabla inqida'il waqt atau qabla at-takfir kaffa hatta yukaffira fil mutlaq atau yanqadiya waqtul muwaqqat. Ya. Bukan waqtul muwaqqit ya, muwaqqat. Nah. Baik. Idza wati'a, apabila orang yang melakukan zihar dia menjima, maksudnya dia menjima istrinya yang dia zihar qabla inqida'il waqt, sebelum selesainya waktu, ya, atau qabla takfir, atau sebelum dia membayar kafarah. Telah diketahui bahwa siapa yang menzihar istrinya, maka di dalam Al-Quran tidak dibolehkan dia menyentuh istrinya sebelum apa? Membayar kafarah. Sebab dikatakan qabla ayyatamassa, sebelum mereka berdua bersentuhan. Dan bersentuhan yang dimaksud di sini adalah apa? Adalah hubungan suami istri, berjima. Jelas ya? Apakah masuk juga di dalamnya bersentuhan bermakna pendahuluan jima? Ya, jawabannya tidak masuk di dalamnya. Yang dimaksudkan adalah jima. Ya, sebagaimana yang nampak dari hadits-hadits Rasulullah yang menjelaskan tentang ini. Yang maksudnya adalah tidak boleh melakukan hubungan. Ya. Kemudian orang yang melakukan zihar itu kadang dia tentukan waktunya. Dia katakan, kamu misalnya ala dhahri ummi, seperti punggung ibuku, syahran, selama sebulan. Ya. Sama tentang kisah Salamah bin Sahr yang kita baca tadi. Dia zihar istrinya selama apa? Selama Ramadan. Ramadan berapa? 1 bulan ya. Ya. Jadi ini yang dibahas di sini oleh Syaukani. Ada yang menentukan waktu, dan ada yang mutlak. Dia cuma katakan kamu seperti punggung ibuku, mutlak begitu. Jelas? Maka kalau dia berkata mutlak, ya, maka ini tidak boleh dia melakukan hubungan sampai dia bayar kafarah kalau mutlak. Tapi kalau ada waktunya, misalnya sebulan saja, begitu berlalu sebulan, maka sudah lepas sumpahnya, dia sudah apa? Sudah boleh melakukan hubungan. Ya. Sudah boleh melakukan apa? Hubungan, sebab sumpahnya sudah apa? Sudah selesai, sebab ziharnya selama 1 bulan. Ini yang dikatakan di sini oleh Syaukani, idza wati'a qabla inqida'il waqt atau qabla takfir kaffa. Jadi kaffa dia menahan. Kalau dia sudah berjima, maka dia menahan. Jadi tentunya di sini dia sudah melanggar, tapi tetap dia apa? Ya. Ketika dia zihar kemudian dia melanggar, maka dia bayar kafarah. Ya. Maka tetap dia tahan sampai dia yukaffir fil mutlaq, atau selesai waktu yang waktu yang kalau memang dia waktunya terbatas, ya dia sudah tentukan berapa jumlah waktu yang dia zihar dengannya. Baik. Kemudian dalam bab berikutnya kata Syaukani rahimahullahu taala, babul li'an. Bab al-li'an. Al-li'an dari kata apa? Al-la'n, melaknat. Ya. Dan disebut dengan li'an di sini karena adanya saling melaknat. Dan laknat itu adalah tard min rahmatillah. Adalah menolak dari atau diusirnya seseorang dari rahmat Allah, itu dikatakan dilaknat. Ya, jelas ya?
Yang dimaksudkan dengan li'an di sini adalah seorang lelaki yang menuduh atau seorang lelaki yang melihat istrinya berzina dan dia tidak mempunyai saksi. Dia tidak mempunyai saksi. Maka dia boleh bersumpah. 4 kali sumpah. Kemudian yang kelima dia berkata bahwa laknat Allah kalau saya dusta dalam hal itu. Dan istrinya juga kalau dia menolak, maka dia boleh bersumpah membebaskan dirinya dengan 4 kali sumpah. Dan yang kelima dia berkata murka Allah kalau hal tersebut kalau dia memang jujur dalam hal itu. Jadi yang dimaksud dengan li'an, ya dimaklumi ya bahwa di dalam syariat kita akan datang nanti di pembahasan tentang hudud, bab tentang hukum-hukum had. Ya, orang yang menuduh perempuan berzina, maka dia harus mendatangkan bayyinah. Ya, dia mendatangkan bayyinah atau dia mendatangkan saksi. Ya. Jelas? Kalau dia tidak mendatangkan saksi, maka dia akan Ya. Dia akan dicambuk selama 80 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun illa alladziina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim." Orang-orang yang melempar para perempuan muhsan, dia tuduh berbuat zina dan mereka tidak membawa 4 saksi, maka cambuklah mereka 80 kali. Dan jangan terima persaksiannya selama-lamanya. Mereka inilah orang-orang yang fasik. Kecuali siapa yang bertobat setelah itu dan memperbaiki, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jelas ya? Maka ini kalau dia menuduh selain daripada istrinya. Ya. Dan tentunya kadang seorang suami dia melihat istrinya misalnya berbuat perzinahan, naudzubillah, ya. Kemudian dia tentunya sangat tidak senang dengan hal ini. Ya. Jelas? Dia tidak mempunyai saksi. Dia tidak mempunyai saksi. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan tuntunan untuk suami kalau memang dia melihat ada tuntunan yang diberikan, yaitu dia boleh bersumpah dengan 4 syahadah. Ya, dia bersaksi, sumpah dengan 4 saksi, 4 persaksian, maksudnya 4 persaksian bahwa dia adalah orang yang benar. Ya, dan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Allah firman, "Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim 4 syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Wal khamisatu anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin." Ya, dan orang-orang yang menuduh istri mereka berzina dan mereka tidak punya saksi, maka diri mereka, ya mereka tidak punya saksi kecuali diri mereka. Maka Allah menjelaskan tuntunan li'an. Inilah tuntunan li'an yang diterangkan. Fa syahadatu ahadihim, maka persaksian dari seorang dari mereka, persaksian salah seorang dari mereka, ya, 4 syahadatin billah. Itu dihitung 4 persaksian. Syahadatu ahadihim 4 syahadatin billah. Persaksian dari mereka adalah dengan dia mempersaksikan 4 syahadat dengan nama Allah. Innahu laminas shadiqin, bahwa dia benar, jujur di dalam hal ini. Ya. Jelas ya? Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Dan yang kelima, ya. Dan dia tambah 4, kemudian dia tambah persaksian yang keberapa? Yang kelima, bahwa laknat Allah akan menimpanya. Ya, kalau memang dia adalah orang yang dusta, ya di dalam hal itu. Jelas ya? Ini bagi suami. Ya, kalau istri dia mengingkari, ya, jadi kalau suami sudah sudah bersaksi seperti ini, kemudian istri tidak berani bersumpah, maka dijatuhkan hukum terhadap siapa? Terhadap istri. Ya. Tapi kalau istri membela dirinya,
Maka cara membela dirinya dengan apa? Dengan bersumpah. Ya, karena itu dikatakan dalam ayat setelahnya, wa yadra'u anhal adab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Ya, wal khamisata anna ghadaballahi alaihi in kana apa? Minas shadiqin. Ya. Dan ditolak darinya siksaan dengan dia bersaksi, dengan perempuan ini bersaksi 4 kali syahadat. Persaksian dengan nama Allah bahwa suaminya berdusta dalam tuduhannya. Ya. Jelas ya? Dan ditambah dengan yang kelima, ya, bahwa murka Allah terhadapnya kalau suaminya jujur dalam tuduhannya. Ya, perhatikannya terhadap suami pakai kata apa? Laknat. Ya, laknat artinya ditolak dari rahmat Allah. Tapi untuk istri dipakai kata apa? Kemurkaan Allah. Sebab kata kemurkaan ini lebih berat maknanya daripada apa? Laknat. Dia terkandung di dalamnya makna ditolak dari rahmat Allah dan lebih. Ya. Kalau dimurkai. Jelas ya? Nah. Ya, jadi kalau dia bersaksi maka ditolak darinya siksaan. Nah, inilah yang disebut dengan nama apa? Dengan nama li'an. Jelas ya? Dengan nama li'an. Ya. Baik. Maka nampak dari apa yang saya terangkan tadi bahwa li'an disyaratkan beberapa syarat. Syarat yang pertama, li'an itu terjadi antara sepasang suami istri. Jelas ya? Terjadi antara apa? Sepasang suami istri. Ya, kalau dia menuduh istri orang lain, itu lain lagi masalahnya. Itu kembali kepada apa? Kepada ketentuan di atas yang harus bawa 4 apa? 4 saksi. Sekarang ini kejadian antara suami istri. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, karena ini tuntunannya dalam Al-Quran dan disebutkan dengan syahadat, ya, maka asalnya li'an itu dengan berbahasa Arab. Bagi siapa yang mampu mengucapkannya dengan bahasa Arab. Maka kalau tidak, maka dengan maknanya tidak ada masalah. Ya. Ini yang apa? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, ya. Di dalam li'an ini dia menuduh istrinya dengan apa? Dengan berzina. Dia menuduh dengan berzina. Ya. Jadi kalau tuduhan lain misalnya dengan mencuri, ya, atau dengan lainnya itu tidak masuk dalam pembahasan ini. Jelas ya? Ini li'an khusus tuduhan dengan apa? Berzina. Ya. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, syarat yang keempat, hendaknya suami istri ini dua-duanya mukallaf. Dua-duanya apa? Mukallaf. Apa itu mukallaf? Dia akil dan apa? Balik. Akil dan balik. Iya. Jelas ya? Kalau dua-duanya masih kecil, ya suami istri misalnya masih kecil, ya saling menuduh li'an, nah kayak ini belum diterima. Mungkin saja istrinya main-main dengan anak orang lain, ya dianggap apa? Dianggap berzina. Baik. Kemudian yang syarat yang kelima, ya, nampak dari ketentuan ayat bahwa disyaratkan suami yang duluan memulai apa? Li'annya. Jadi ya suami dulu, kemudian apa? Kemudian istri. Ya. Kemudian syarat yang ke berapa? Yang keenam, dia mempersaksikan 4 kali persaksian. Ya. Apa dia bersyahadat 4 kali syahadat dengan nama Allah, kemudian menjatuhkan tuduhannya. Dan ditambah dengan yang kelima, bagi suami dia berkata laknat Allah kalau saya apa? Saya berdusta. Dan istri berkata kemurkaan Allah kalau dia apa? Kalau dia jujur, kalau dia benar. Ya. Jadi bentuk syahadatnya begini. Kalau suami berkata asyhadu billah, saya bersaksi atau mempersaksikan, bersaksi dengan nama Allah. Ya. Laqad zanat zaujati hadhihi. Sungguh istriku ini telah berzina. Dia tunjuk ke istrinya kalau istrinya ada. Jelas ya? Ya. Jelas? Kalau istrinya tidak ada di situ, ya. Sebab boleh saja di pengadilan, ya di dalam memberikan persaksian berbeda, datang apa secara berbeda. Ya tidak ada masalah. Yang penting persaksiannya semua sudah apa? Sudah tercatat dan sudah disaksikan di pengadilan. Ya. Kalau dia tidak ada maka disebut namanya. Sungguhnya istriku si fulana bintu fulana al-fulaniyah. Ya. Jelas ya? Kalau belum lengkap lagi banyak dengan nama itu, dia tulis jalannya. Dia tinggal di jalan ini. Anaknya si ini. Ya, dia begini dan begini. Dia sebutkan sifatnya dengannya apa?
diketahui. Ya. Dia berkata, saya mempersaksikan sungguhnya istriku ini telah berzina. 4 kali dia bersumpah. Asyhadu billah, ya. Anna zaujati qad zanat atau laqad zanat zaujati. 4 kali. Asyhadu billah laqad zanat zaujati. Ya, terus 4 kali. Setelah itu yang kelima, dia berkata, asyhadu billah. Dia berkata? Yang kelima, la'natullahi alayya in kuntu minal kadhibin. Itu yang kelima. Ya, si perempuan kalau dia menolak, maka dia berkata, ya asyhadu billah laqad kadzaba fi maramani bihi minaz zina. Ya, jelas? Sungguh saya bersaksi dengan nama Allah bahwa dia ini telah berdusta pada tuduhan yang dia tuduhkan kepadaku, saya berzina. Ya, dia berucap seperti itu, asyhadu billah laqad kadzaba fi maramani bihi minaz zina. Berapa kali? 4 kali. Dan yang kelima dia katakan, wa anna ghadaballahi alayya in kana minas shadiqin. Jelas? Dan kemurkaan Allah kalau terhadapku kalau dia kalau dia benar dalam hal ini. Ya. Jelas, ini syarat yang ke-6. Syarat yang ke-7, hendaknya persaksian ini diucapkan di depan siapa? Di depan hakim. Ya. Atau siapa yang mewakili hakim? Ya, hakim atau wakilnya. Ya, sebab maklum ya di pengadilan, ya kadang ada hakimnya yang memang diwakilkan oleh hakim untuk mencatat urusan-urusan tertentu. Ya, jelas ya? Baik. Maka ini 7 syarat dari syarat li'an. Kalau terpenuhi hal ini, maka telah terjadi apa? Li'an tersebut. Ya. Dan kalau sudah terjadi li'an ini, maka ya, ada sejumlah perkara yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalau li'an sudah terjadi, yang pertama, ya, telah terjadi perpisahan antara suami dan istri. Dan suami dan istri ini haram selama-lamanya untuk berkumpul kembali. Jelas ya? Ini sudah kita singgung di pembahasan apa? Di pembahasan apa kita singgung ini? Ya, di pembahasan mahram ya. Al-muharramat bin nikah. Siapa yang diharamkan untuk dinikahi. Ya, ini haram sudah menikah. Jelas ya? Kemudian yang kedua, kalau li'an terjadi, maka gugur had qadaf terhadap siapa? Terhadap suami. Juga gugur had terhadap siapa? Istri. Sebab dua-duanya bersumpah. Ya, maka gugur hukum had terhadap keduanya. Kemudian yang ketiga, ya. Kemudian yang ketiga, kalau li'an terjadi dan di dalam li'an tersebut, ya si suami mengingkari anak itu, misalnya si istri misalnya dalam keadaan hamil, dia melakukan li'an, terus dia katakan dia mempersaksikan bahwa anak yang dia kandung ini bukan anaknya, maka ini terpetik darinya hukum bahwa anak tersebut ya, tidak dihitung, tidak dinisbatkan kepadanya. Jelas sampai sini? Iya. Ini 3 hal yang berkaitan dengan li'an. Ya, 3 perkara yang konsekuensi dari terjadinya li'an tersebut. Baik. Kemudian di sini mungkin saya akan bacakan beberapa hadits yang menjelaskan tentang kisah li'an ini supaya kita ambil pelajaran yang lain, ya, dan ketentuan-ketentuan yang lain dari li'an ini. Nah, di antara hadits yang menjelaskan tentang li'an, ya, adalah hadits Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Di mana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, ya, menjelaskan bahwa awal yang bertanya tentang itu adalah fulan bin fulan, disebutkan namanya. Dia berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu andai kata salah seorang dari kami menemukan istrinya melakukan kekejian, maksudnya melakukan zina. Apa yang dia lakukan? Ya, kalau suami berbicara, dia akan berbicara dengan perkara yang besar. Maksudnya, ya siapa yang menuduh perempuan tanpa saksi, maka dia akan dicambuk. Ya, kalau dia diam, maka dia diam juga terhadap perkara yang besar juga. Ya sama. Ya, sebab tidak mungkin dia mendiamkan istrinya berbuat
kekejian. Maka diamlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak menjawab. Ya. Maka setelah itu ia pun mendatangi Rasulullah. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu ya. Dia berkata bahwa ya Rasulullah, sesungguhnya apa yang saya tanyakan kepadamu, sungguhnya saya teruji dengannya. Ya, maksudnya dia apa? Dia mengalaminya. Maka ini menunjukkan bahwa seseorang kadang dia bertanya sebuah pertanyaan, dia mempertanyakan dirinya tapi mengesankan orang lain. Itu boleh saja dia lihat kalau ada maslahatnya. Tetapi di dalam masalah yang seperti ini Rasulullah diam. Kenapa? Sebab dijawab pun ini tidak terlalu bermanfaat baginya. Iya, jelas ya? Kecuali kalau dia berkata dirinya, ini baru dari apa? Ada keterikan hukum sebab kaitannya di mana? Di pengadilan. Kaitannya di pengadilan. Ya. Kemudian diturunkanlah ayat di surah Nur yang telah kita bacakan. Ya. Lalu Nabi SAW bacakan ayat itu kepadanya. Ya. Jelas ya? Wa wa'adahu wa dakkarahu wa akhbarahu anna adab ad-dunya ahwanu min adabil akhirah. Nabi menasihati orang tersebut dan mengingatkannya dan mengabarkan kepadanya bahwa siksaan dunia itu lebih ringan daripada siksaan apa? Siksaan akhirat. Iya. Jadi sekarang dia sudah menuduh, kan begitu? Ya. Maka Nabi menyebutkan begini ketentuannya. Ya. Maka ini di sini terdapat sunnahnya seorang qadhi, seorang hakim, dia menasihati orang yang datang, dia ingatkan. Sebab kalau menuduh antara suami dan istri menuduh, saling menuduh, ya pasti salah satunya jujur, salah satunya apa? Dusta. Tidak mungkin dua-duanya benar, kan begitu? Ya. Maka diingatkan, ya. Diingatkan, diberi nasihat, ya. Dan Nabi kabarkan bahwa kalau dia ridha mengakui siksaan di dunia, ternyata dia akui kemudian dia kena siksaan, maka siksaan di dunia lebih ringan daripada siksaan di mana? Di akhirat. Nabi nasihatkan. Maka orang ini berkata, la walladhi ba'atsaka bil haqq, ma kadzabtu 'alaiha. Maka Nabi SAW orang ini berkata, tidak demi yang mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak berdusta terhadapnya. Ya. Dia meyakini dirinya apa? Dirinya jujur. Ya. Maka summa da'aha, karena suami tidak rujuk, ya. Harusnya kan dia sudah menuduh. Ya. Dia dulu yang diingatkan. Kalau dia setelah itu mengaku bahwa dia sebenarnya ya hanya menuduh sembarangan, maka dia dicambuk apa? 80 kali sebagai hukum apa? Menuduh perempuan baik-baik berzina. Ya, jelas? Tapi dia berkata di sini tidak demi yang mengutusmu dengan hak. Saya tidak berdusta terhadapnya. Barulah Nabi memanggil siapa? Istrinya. Ini menunjukkan bahwa dua orang bisa ya berbeda di dalam dua kasus. Dalam satu kasus tapi berbeda apa? Pemeriksaannya. Ya, boleh saja. Berbeda pemeriksaannya. Ya. Ini di dalam sebagian urusan mahkamah kadang seperti itu. Ada hal yang mungkin bisa dibedakan pemeriksaan dan ada suatu saat mungkin dikumpulkan ya dua-duanya pada kondisi-kondisi yang diperlukan keduanya ada. Ya. Baik. Kemudian summa da'aha, maka Nabi memanggil istrinya. Ya. Fa wa'adaha wa akhbaraha anna 'adab ad-dunya ahwan min 'adabil akhirah. Ya, maka Nabi ingatkan kepada perempuan ini dan beliau kabarkan bahwa siksaan di dunia itu lebih ringan daripada siksaan di akhirat. Maka perempuan ini berkata, la walladhi ba'atsaka bil haqq innahu lakadzib. Ya. Perempuan ini berkata, tidak demi yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguhnya dia ini benar pendusta. Ya. Jadi, ya, ini semuanya, ya, bersikuku di atas sangkaan bahwa dia benar. Nah, tentunya salah satu dari keduanya berdusta. Maka disebutkan dalam Mulailah, fabada ar-rajul, ya, fasyahida arba'a syahadat. Si lelaki pun si suami mulai dia mempersaksikan bersyahadat 4 syahadat, menuduh yang mempersaksikan bahwa istrinya ini berzina. Dan yang kelima billahi innahu laminas shadiqin wal khamisah anna la'natullahi alaihi in kana minal kadhibin. Ya. Tsumma sanna bil mar'ah, kemudian perempuan juga seperti itu. Nah, kemudian diterangkan di akhirnya, tsumma farraqa bainahuma. Kemudian Nabi memisahkan apa? Antara keduanya. Inilah tadi saya katakan harus dihadir oleh siapa? Oleh hakim. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa tafriq ketika li'an terjadi itu tidak otomatis langsung apa? Langsung berpisah, tapi hakim yang memisahkan. Hakim yang memisahkan. Sebab di sini yang memisahkannya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya?
Baik. Ya. Tidak ada silap dalam hal ini. Apakah karena jatuhnya li'an langsung pisah secara otomatis atau ditunggu hakim yang memisahkannya? Ya, ini ada silang pendapat dalam masalah ini. Dan dibangun di atas silang pendapat ini terkait dengan sejumlah hukum. Terkait dengan sejumlah hukum. Misalnya sudah terjadi li'an, tapi hakim berkata, besok kalian datang, saya akan urus perpisahan kalian. Ya. Sebelum dia datang besok, malamnya salah seorangnya meninggal. Ya. Maka tentunya status masih apa? Suami istri, masih bisa apa? Mewarisi dan seterusnya. Ini kan terkait dengan hukum. Ini kalau dia kata, hakim yang apa? Yang memisah. Tapi kalau dia bangun hukum bahwa dengan terjadinya li'an langsung pisah, ya, maka begitu meninggal setelahnya tidak lagi apa? Tidak lagi warisan. Ya. Dan ini titik perbedaannya agak detail di kalangan para ulama. Ya. Kenapa? Karena Nabi ketika memisahkan di sini, beliau memisahkan dalam bentuk fatwa atau dalam bentuk qada. Ya, ini akar permasalahannya. Dan lebih nampak wallahu taala alam bahwa dia dipisahkan di sini dalam bentuk qada. Jadi istilahnya hakim yang memisahkan. Itu kesimpulannya di dalam masalah ini. Jelas ya, dan Syaukani juga akan menjelaskan ini. Baik. Ya, azan. Ya. Kita baca ucapan Asy-Syaukani, uraian Imam Asy-Syaukani dalam babul li'an. Ya, kata beliau, ada 4 pembahasan di sini. Syariat li'an kita sudah bacakan. Kedua, kaifiyat li'an. Kita baca ucapan beliau. Kata beliau, idza ramar rajulu imra'atahu bizina wa lam tuqirra bidzalika wa la raja'a an ramyihi la'anaha. Apabila seorang lelaki menuduh istrinya berzina dan si istri tidak mengakui hal tersebut dan si suami tidak mau kembali tidak mau rujuk dari tuduhannya, maka si suami melakukan mula'anah dengannya. Dikatakan li'an, mula'anah, dua-duanya boleh. Ya, caranya fayashhadu ar-rajulu arba'a syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Maka si suami dia bersaksi dengan nama Allah 4 kali bahwa dia jujur, ya, menyaksikan si istri berzina, dan dia menambah persaksian yang kelima bahwa laknat Allah atas dia, wal khamisa anna laknat Allah alaihi in kana minal kadibin,
laknat Allah atasnya apabila dia termasuk orang yang berdusta. Thumma tashhadul mar'ah arba'a syahadat billah innahu laminal kadhibin. Kemudian setelah itu si perempuan bersaksi 4 persaksian dengan nama Allah bahwa dia itu si suami adalah orang yang berdusta. Wal khamisa anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan yang kelima, si perempuan menambah bahwa kemurkaan Allah terhadapnya apabila si suami jujur dalam tuduhannya. Jelasnya? Jadi ini tentang kaifiyat li'annya. Ini sudah kita terangkan. Kemudian kata Syaukani, wa in kanat hamilan atau kanat qad wada'at udkhila nafyul walad fi aymanihi. Ya. Apabila dia hamil, ya. Apabila dia hamil atau dia telah melahirkan, ya, maka dimasukkan penafian walad di dalam sumpahnya. Ya, dimasukkan penafian anak dalam sumpahnya. Ini kalau dimasukkan di dalam li'an. Dimasukkan di dalam apa? Di dalam li'an. Ya, karena itu di dalam hadis Ibnu Umar riwayat Al-Jamaah disebutkan rajulan la'ana imra'atahu wa antafa min waladiha fa farraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahuma wa alhaqal walada bil mar'ah. Ya. Seorang lelaki melakukan mula'anah terhadap istrinya. Lalu lelaki ini menafikan bahwa anak bukan anaknya. Maka Nabi memisahkan antara keduanya dan mengikutkan si anak kepada siapa? Kepada ibunya. Baik. Kemudian kata Syaukani wa yufarriqul hakimu bainahuma. Si hakim memisahkan antara keduanya. Ini telah kita terangkan ya. Wa tahrumu alaihi abadan. Setelah itu perempuan ini haram untuknya selama-lamanya. Tidak bisa dia nikahi lagi. Wa yulhaqul waladu bi ummihi faqat. Dan anak ini diikutkan kepada ibunya saja. Ya, berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi dan juga berdasarkan apa yang telah lalu al-waladu lil firash. Kemudian waman ramaha bihi fahuwa qadhif. Setelah itu siapa yang menuduh si perempuan dengan anak ini sebagai anak zina, maka dia adalah apa? Qadhif. Ya, dia akan diberikan hukuman seperti hukum menuduh perempuan apa? Berzina. Jelas ya? Setelah itu tidak boleh itu, sebab dia sudah melakukan apa? Mula'anah. Tidak tahu siapa yang jujur, si istri atau si suami. Tidak diketahui siapa yang jujur. Yang jelas setelah terjadinya mula'anah, kita menerima apa? Hal yang zahir. Dan ini menunjukkan bahwa seorang hakim, ya, dan kaum muslimin secara umum, dia hanya menghukumi apa? Yang zahirnya saja. Dihukum yang zahirnya saja. Ya, jelas? Hukum zahir yang dihukumi. Yang karena ini dua-duanya terjadi mula'anah, maka dua orang ini semuanya pasti diberi catatan merah. Ya. Ini dia berjelek sangka tanpa apa? Tanpa hujjah. Maka yang seperti ini tidak pantas. Baik, selesai ya pembahasan tentang al-li'an. Kemudian setelah itu Imam Syaukani rahimahullah berpindah menjelaskan babul iddah, bab tentang al-iddah. Di dalam bab ini beliau akan terangkan tentang masalah iddah dan juga beliau terangkan tentang masalah ihdad. Tentang masalah ihdad. Ya, harusnya di judul bab ditambah babul iddah wal ihdad, harusnya begitu. Tapi berhubung di manuskrip cuma tertulis babul iddah, ya kalau mau ditambah ihdad kasih dalam kurung. Ya, babul iddah dalam kurung wal ihdad. Jadi bab tentang iddah dan apa? Dan ihdad. Ya. Ini dua pembahasan yang akan diterangkan di dalam bab ini oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Al-iddah secara bahasa, ya, al-iddah secara bahasa dari al-ad wal hisab. Ya, dari kata al-ad wal hisab yang bermakna al-ihfaq, menghitung dengan apa? Menghitung dengan detail. Ya, itu mana iddah secara bahasa. Dan secara istilah, ya, secara istilah ya. Secara istilah iddah itu adalah penamaan untuk sebuah waktu. Ismun limuddatin tatarabbasu fiha al-mar'ah lima'rifati bara'ati rahimiha. Ya. Au lita'abbud au litafajju'iha ala zawjiha. Ya.
Ini definisi lengkapnya ya untuk iddah. Jadi iddah itu dia adalah sebuah penamaan untuk masa penungguan, masa penantian. Ya, mau dinamakan masa yang seorang perempuan menanti di situ atau diberikan kelapangan di situ untuk mengetahui kosongnya rahimnya, untuk mengetahui kekosongan rahimnya. Itu yang pertama ya. Jadi iddah salah satu fungsinya untuk mengetahui apa? Kekosongan apa? Kekosongan rahim. Aulit ta'abbud. Ya. Atau adanya iddah itu karena memang perintah ibadah. Ya, kadang disuruh iddah, ya kadang dia diketahui apa? Hikmah darinya. Jelas ya? Baik. Aulit tafajjuha ala zawjiha, atau dia ada iddahnya karena ya, dia masih kaget ya, terhadap meninggalnya suaminya. Ini tentang iddahnya apa? Iddahnya apa? Ya, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Jelas ya? Jadi ini definisi iddah secara istilah. Ya. Dan di sini Imam Syaukani rahimahullah menjelaskan pembahasan tentang iddah dan ihdath. Ya, baik itu iddah ya. Sekarang istilah yang kedua adalah al-ihdath. Ya. Istilah yang kedua adalah apa? Al-ihdath. Al-ihdath secara bahasa dari kalimat al-had. Ya, al-had akan datang di pembahasan hudud. Hudud jama dari apa? Had. Dan had itu secara bahasa artinya al-mana'. Ya, penahanan atau penolakan. Ya. Jelas ya? Jadi ya, dia menahan sesuatu. Ya, dikatakan hudud sebab dengan hudud ini hukuman yang dijatuhkan itu menahan orang untuk melakukan apa? Pelanggaran. Ya. Itu had secara bahasa. Dan secara istilah ihdad adalah tarabbusun tajtanibu fihi al-mar'atu ya ma yad'u ila jima'iha au yuraggabu atau yuraggibu au yuraggibu fi an-nadari ilaiha min az-zina au ma fi ma'na muddatan makhsusa fi ahwalin makhsusa. Ya, jadi ihdad adalah tarabbus, waktu menunggu. Ya, ada waktu penantian, waktu menunggu. Di mana seorang perempuan di dalam waktu itu dia meninggalkan segala perkara yang menyebabkan ya seorang berselera untuk menghubunginya, menggaulinya, atau dia suka untuk melihat kepadanya. Ya, jadi dia tinggalkan itu. Apa perkara-perkara itu? Ya, bentuk perhiasan atau apa yang semana dengan perhiasan. Dia tinggalkan pada waktu yang khusus, waktu yang telah ditetapkan. Pada keadaan-keadaan khusus, keadaan-keadaan tertentu. Ya, ini definisinya kita akan rinci di dalam pembahasan. Baik. Kita akan rinci pembahasannya. Nah, iya. Semua di dalam pembahasan iddah dan ihdath ini ada 10 pembahasan yang kita garis bawahi dari ucapan Asy-Syaukani rahimahullah. Dan di sini sebelum saya masuk menjelaskannya, ya, iddah itu adalah perkara yang ditunjukkan dalam Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah SAW dan ditunjukkan oleh apa? Oleh kesepakatan para ulama. Ya, Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan tentang perempuan yang ditalak iddahnya. Ya, kemudian perempuan yang hamil iddahnya. Ya, perempuan yang haid iddahnya apa? Kemudian perempuan yang sudah sama sekali tidak haid iddahnya berapa? Semuanya ditentukan. Ya. Demikian pula disebutkan perempuan kalau ditalak sebelum berduaan dengan suaminya iddahnya apa? Ini juga diterangkan dalam Al-Quran. Ya. Dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskannya. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang iddah tersebut. Iya. Dan sepakat para ulama tentang hal ini. Ini termasuk pembahasan penting di bab nikah, khususnya berkaitan dengan masalah talak. Iya, jelas ya? Kata Syaukani rahimahullah, hiya lit-talaqi min al-hamil bil waba'. Ya. Pembahasan pertama bentuk iddah.
Ya, jadi kalau kita sebut bentuk iddah sudah kita terangkan tadi ya dalam definisi apa yang dimaksud dengan iddah. Kemudian pembahasan yang kedua, iddah perempuan hamil. Ya, iddah apa? Perempuan hamil. Ya, sebenarnya di sini ada yang disebutkan iddahnya itu ada 6 perempuan yang disebutkan apa? Iddahnya. Ya, Syaukani menyebutkan sebagiannya. Jelas ya? Beliau menyebutkan sebagiannya. Baik. Saya akan rinci siapa saja 6 orang perempuan ini. Yang pertama adalah perempuan yang hamil. Ini diterangkan iddahnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Ya, perempuan yang ditinggal mati oleh apa? Suaminya. Kemudian yang ketiga adalah adalah perempuan yang ditalak dan dia masih memungkinkan untuk haid. Masih memungkinkan untuk apa? Untuk haid. Ya, perempuan yang tidak hamil, yang ditalak dan dia bisa apa? Bisa haid. Ini yang keberapa ini? Yang ketiga. Kemudian yang diterangkan juga, yang keempat adalah perempuan yang sudah tidak bisa haid lagi. Ya, perempuan yang ditalak dan dia tidak bisa haid lagi. Tidak bisa haid mungkin karena sudah sangat tua. Dan mungkin saja dia masih kecil, belum haid. Ya, jelas ya? Baik. Ini yang keempat. Yang kelima, perempuan yang diterangkan iddahnya adalah perempuan yang ditalak. Ya. Dalam keadaan dia tidak hamil. Dia bisa haid. Tapi tiba-tiba haidnya tidak keluar. Ya. Haidnya apa? Tidak keluar. Nah, ini yang kelima. Yang keenam adalah perempuan yang suaminya itu hilang, tidak diketahui kemana rimbanya. Ya, tidak diketahui kemana rimbanya. Nah, ini ada ketentuan tentang masalah berapa iddahnya. Jadi ini 6 semuanya. Yang akan dijelaskan tentang apa? Tentang iddahnya. Baik. Kita mulai dari apa? Yang pertama yang hamil. Asy-Syaukani memulai juga dari yang pertama, perempuan yang hamil. Kata beliau, wa hiya lit-talaqi minal hamili bil wada'. Jadi iddah ini karena talak. Ini bentuknya iddah karena apa? Adanya talak. Minal hamil, dari perempuan yang hamil ditalak. Bil wada'. Kalau dari hamil, perempuan yang hamil, iddahnya dengan apa? Ya, dengan melahirkan. Ini dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahunna. Dan perempuan yang hamil iddahnya adalah dengan cara apa? Dia meletakkan kandungannya, maksudnya sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan. Jadi perempuan yang hamil iddahnya adalah dengan cara apa? Dengan cara dia melahirkan. Iya. Harus diketahui bahwa perempuan itu ya muddah yang paling sedikit dia hamil, waktu yang paling sedikit dia hamil berapa bulan? Waktu yang paling sedikit dia melahirkan berapa bulan? 6 bulan. Dan waktu paling lamanya? Ya 4 tahun telah kita sebutkan. Ya, baik. Kemudian berikutnya yang kedua sekarang. Ya. Yang kedua, saya urut aja dulu ya. Nanti kita kembali lagi ke ucapan Asy-Syaukani. Ya. Yang kedua adalah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, ya, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya disebutkan di dalam Al-Quran. وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Dan orang-orang yang meninggal di antara kalian dan dia meninggalkan istri, maka istri ini yatarabbas, dia menahan dirinya. Ya, maksudnya iddahnya selama berapa? 4 bulan 10 malam. 4 bulan 10 apa? 10 malam. Begitu penerjemahannya ya. Sebab kalau diterjemahkan hari, maka harus pakai tamar buta di situ, asyratan. Ya, jelas ya? Jadi kalau dikatakan asyran berarti apa? Malamnya yang dihitung, ya.
Jelas ya? Coba tuh lihat di penerjemahan mushaf, kelihatannya keliru dihitung hari di situ. Tapi tidak ada masalah. Malam diitlaqkan untuk apa? Hari, dan hari bermakna apa? Malam. Tapi kalau ingin lebih detailnya diartikan apa? Malam. Baik. Ya. Kemudian perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya ini, ya, yang ditinggal mati oleh suaminya, ini ada dua keadaan. Ya. Ada yang ditinggal mati oleh suaminya, dia tidak hamil. Maka ini iddahnya berapa? 4 bulan 10 malam. Ya. Ada yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan dia apa? Dalam keadaan dia hamil. Sekarang dia ikut mana? Iddah perempuan hamil atau iddah apa? Iddah perempuan yang tidak hamil yang disebutkan di sini 4 bulan 10 hari. Iya. Jelas ya? Nah, di sini ada dua pendapat di kalangan as-salaf. Ya, ada sebagian dari para sahabat seperti Ibnu Abbas dan selainnya, dia berpendapat iddahnya yang paling panjang dari dua. Ya, dua iddah yang paling panjangnya. Ya, jadi kalau misalnya seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, ya, dalam keadaan apa? Hamil 3 bulan, maka iddahnya berapa? Maka iddahnya dengan apa? Melahirkan. Tapi kalau dia sudah hamilnya 9 bulan, maka iddahnya apa? 4 bulan 10 hari. Begitu. Ya, ini ya pendapat sebagian as-salaf. Tapi belakangan ya kayaknya sebagian dari mereka telah rujuk di dalam hal tersebut. Ya, dan yang benarnya bahwa perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya adalah iddah perempuan yang hamil. Kalau dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan hamil. Jadi semata dia meletakkan kandungannya, ya, maka dia telah apa? Dia telah dikatakan apa? Dikatakan lepas iddahnya. Ini berdasarkan hadits Sabiyah al-Aslamiyah radhiyallahu taala anha. Ya, dan haditsnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan selainnya dari Ummu Salamah. Jelasnya? Baik. Ya. Jadi kisahnya ini Sabiyah waktu itu, ya, dia suaminya meninggal dalam keadaan beliau hamil. Maka ya, dia pun dilamar oleh Abu Sanabil, ya. Atau di sebagian kisah disebutkan ada yang melamarnya, maka Abu Sanabil berkata, "Ya wallahi, kamu tidak boleh menikah sampai kamu melewati akhir dari 2 ketentuan." Maksudnya dengan fatwa itu tadi. Ya. Maka setelah itu, ya, Sabiyah sudah hamil tua. Maka berlalu 10 malam, setelah itu ia melahirkan, sudah nifas. Maka ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Angkihi, silakan kamu menikah." Ya, jelas ya. Kalau begitu iddahnya ikut ke mana? Ikut ke perempuan yang hamil. Jelas ya? Ini dalil tentang hal ini. Baik, kemudian yang ketiga, perempuan iddah yang ketiga, ya, adalah perempuan yang tidak hamil. Ini tentang tidak hamil. Perempuan yang tidak hamil dan dia masih mungkin untuk haid. Masih mungkin untuk apa? Haid, masih biasa haid. Maka perempuan yang seperti ini iddahnya berapa kali? 3 kali haid. Iddahnya 3 kali haid. Ya. Ini yang dibahasakan oleh Syaukani, wa minal haid bi 3 syiyat. Dan perempuan yang haid, ya, maksudnya perempuan yang haid dan dia tidak apa? Tidak hamil. Maka iddahnya dengan 3 kali haid. Ya, dalilnya adalah firman Allah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan perempuan yang ditalak, dia memberikan waktu menunggu untuk dirinya selama 3 quru. 3 quru yaitu 3 kali apa? 3 kali haid. Ini perempuan yang ditalak ya. Perempuan haid yang ditalak. Ya. Jelasnya? Baik. Kalau yang pertama tadi perempuan hamil yang apa? Ditalak. Yang kedua perempuan yang ditinggal mati oleh apa? Suaminya. Dia dalam keadaan hamil maupun tidak apa? Tidak hamil, sudah kita terangkan apa? Hukum-hukumnya. Sekarang yang ketiga perempuan yang ditalak, perempuan haid yang ditalak dan dia tidak hamil. Maka dia iddahnya berapa? Sampai 3 kali haid. Sampai 3 kali haid. Baik. Selesai ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, iddah yang keempat adalah perempuan
Ya. Perempuan yang ditalak dan ia tidak mungkin haid. Tidak mungkin apa? Ya, haid atau susah untuk haid. Karena umurnya yang sudah sangat tua atau dia masih kecil yang kebiasaannya belum haid di umur itu. Ya. Yang kebiasaannya belum apa? Belum waktunya untuk haid. Ya. Maka perempuan yang seperti ini diterangkan di dalam Al-Quran bahwa iddahnya berapa? Iddahnya 3 bulan. Ya. Nah. Ya, karena disebutkan dalam Al-Quran wallahi lam ya'isna minal mahidhi min nisaikum fa'iddatuhunna in irtabtum apa? Apa? Salasatu ashhur. Wallahi apa? Lam yahidna. Jadi 2 disebut. Perempuan yang ya'isna minal mahid. Ya, ya'isna minal mahid. Ini mencakup 2 hal. Wallahi lam yahidna, dan perempuan yang sudah tidak bisa haid lagi. Ini perempuan yang apa? Sudah tua. Jadi 2. Iddahnya berapa? 3 bulan. Iddahnya 3 bulan. Dan ini disepakati oleh para ulama. Baik. Berikutnya yang keberapa sekarang? Yang kelima adalah perempuan yang ditalak. Ya. Dia bisa haid. Dia bisa haid. Tapi tiba-tiba haidnya ya, hilang. Ya, tiba-tiba tidak keluar haidnya. Ya. Jelas ya? Tiba-tiba tidak keluar haidnya. Biasanya haid tapi tiba-tiba apa? Tidak keluar haidnya. Ya. Bulan pertama misalnya keluar. Dia tunggu bulan kedua tidak keluar-keluar. Ya, sampai 6 bulan tidak keluar. Ya. Kira-kira bagaimana? Ya. Maka di sini dia punya 2 keadaan. Ya, perempuan kalau dia haid. Ya, ingat ya, kita ada 2 keadaan, 2 perempuan di sini. Ada perempuan yang ditalak, dia haid tiba-tiba hilang haidnya. Dan ada yang perempuan ditalak dan dia dalam keadaan apa? Istihadah. Ya. Sekarang kita bahas adalah perempuan yang haid tiba-tiba apa? Hilang haidnya. Maka dia tidak lepas dari kedua keadaan. Yang pertama, dia tidak tahu apa sebabnya haid itu tertahan. Dia tidak tahu. Tiba-tiba begitu saja haidnya tidak keluar. Maka yang seperti ini, ya, yang seperti ini, dia iddahnya 1 tahun. Iddahnya berapa? 1 tahun. Ya. Kenapa? Ya. Sebab biasanya perempuan melahirkan berapa bulan? 3 bulan. Jelas ya? Kalau 9 bulan. Sudah berlalu 9 bulan. Ini menunjukkan dia tidak apa? Tidak hamil. Biasanya perempuan melahirkan 9 bulan. Jadi kalau sudah berlalu 9 bulan. Berarti dia apa? Tidak hamil. Ditambah lagi 3 bulan. Untuk iddah perempuan yang apa? Tidak mungkin haid. Jelas ya? Jadi semuanya berapa? Ya, semuanya setahun. Ini ketentuan yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Dan tidak ada yang mengingkarinya. Ya, jelas ya? Baik ya, sampai sini selesai. Ya. Keadaan yang kedua, dia tahu sebabnya. Dia tahu sebabnya. Oh, dia ada sakit. Oh, dia tidak haid karena menyusui misalnya. Atau dia tidak haid karena dia habis minum obat. Ya, dia tahu sebabnya. Maka yang seperti ini dia tunggu sampai apa? Sebab yang menghalangi haidnya hilang. Ya. Sampai hilang baru dia kapan keluar haid 3 kali baru apa? Terhitung selesai. Tapi kalau ternyata tidak hilang-hilang lagi, tidak datang-datang haidnya tetap saja tidak datang, maka ini sama dengan sebelumnya. Dia iddahnya berapa? 1 tahun. Jelas ya? Baik, ini perempuan yang haid yang tiba-tiba hilang haidnya. Bagaimana kalau perempuan yang ditalak dia dalam keadaan mustahadah, istihadah? Ya, dia dalam keadaan apa? Istihadah. Maka ini tidak lepas dari 3 keadaan. Ya, keadaan yang pertama, ya, ya, dia bisa atau dia punya kebiasaan haid. Jelas ya? Kalau dia punya kebiasaan haid sudah berlalu di pembahasan apa? Haid. Kalau terjadi antara istihadah dan antara haid, ya antara istihadah dan antara terjadi pertentangan antara tamis dan adat apa yang didahulukan? Adatnya didahulukan. Maka kalau dia tahu kebiasaan dia haidnya, maka cukup diambil kebiasaannya. Pada masa dia haid sudah dia hitung apa? Dia hitung darah haid yang keluar itu. Jelas ya? Maka yang seperti ini pasti dihitung iddahnya berapa kali? 3 kali haid. Sebab dia punya apa? Kebiasaan. Iya. Baik.
Keadaan yang kedua, ya, dia tidak punya kebiasaan atau kebiasaannya dia lupa. Tapi darahnya apa? Mumayyiz, bisa dibedakan. Ya, ada yang hitam, ada yang apa? Merah. Berarti di masa hitamnya itu adalah masa apa? Haidnya. Maka yang seperti ini dia ambil darah yang hitam, apa yang dia anggap cocok sebagai darah haid, di situ dia hitung apa? 1 kali haid. Ya, jelas ya? Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau dia tidak punya adat, tidak punya apa? Tamis. Maka ini sama dengan perempuan yang sudah berlalu, tidak ada haidnya. Dianggap perempuan yang tidak bisa apa? Tidak bisa haid lagi. Berapa ini dia iddahnya? 3 bulan. Ya, jelas ya? Baik. Ini yang keberapa sudah? Hah? Yang kelima. Yang terakhir apa? Ya. Suami perempuan yang ya. Yang suaminya tidak dia tahu kemana rimbanya. Ya. Jelas ya? Suami yang meninggalkannya, ya. Dia tidak tahu kemana rimbanya. Tidak diketahui apakah dia hidup atau dia mati. Ya. Jelas ya? Tidak diketahui. Ya. Dia menunggu-nunggu. Ya, datangnya ya sudah lebih 4 bulan kan boleh minta cerai sudah. Ya. Kalau 4 bulan. Tapi tidak datang. Ini bagaimana caranya? Perempuan yang seperti ini. Nah, maka ini hukum yang dipakai adalah hukum yang ditetapkan oleh para sahabat. Hukum yang ditetapkan oleh para sahabat. Itu hukumnya Umar bin Khattab. Dan ini datang dari 5 orang sahabat yang lainnya. Iya. Hukum yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab dan datang dari apa? 5 sahabat yang lainnya, bahwa dia menunggu 4 tahun. Ya, dia menunggu berapa? 4 tahun. Ya, setelah menunggu 4 tahun, dia tambah lagi, dia duduk iddah untuk apa? Orang yang meninggal apa? Suaminya. Jadi semuanya 4 tahun berapa? 4 bulan 10 hari. Ya. Jelas sampai sini? Ini ketentuan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan datang dari 5 orang sahabat. Ya, tidak ada yang menyelisihinya. Tidak ada yang menyelisihinya. Di posisi yang seperti ini diterima ucapannya para sahabat. Ya. Jelas ya? Dan di sini harus dipertimbangkan, namanya suaminya tidak tahu kemana. Ya. Ya, mungkin saja dia balik suatu saat, kan begitu? Ya, dia balik suatu saat. Ya, kalau ternyata setelah berlalu 4 tahun, ya 4 bulan, ya. Akhirnya setelah itu si perempuan sudah menikah. Ya. Ya, setelah menikah dia datang. Ya, dia datang. Ya, ini bagaimana keadaannya? Ya. Nah, di sini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau katakan pendapat yang paling pertengahan. Ya, si suami yang datang ini diberi pilihan. Ya, dia memilih, dia menentukan antara dia memilih istrinya atau dia memilih bayaran mahar yang dia bayarkan kepadanya, dikembalikan. Ya, jelasnya dikembalikan. Ya. Ini bagi siapa yang tidak diketahui rimbanya. Tapi kalau sudah ada yang diketahui misalnya suaminya ya jatuh di sungai misalnya. Ya. Jatuh di sungai tidak diketemukan mayatnya. Ya. Maka ini apa? Dimasukkan ke sini? Hah? Ini tidak dimasukkan ke sini. Ya, itu sudah dipastikan apa? Dia meninggal. Ya. Jelas ya? Berbeda dengan ini. Ini tidak diketahui dia hidup atau mati, tidak diketahui. Ya. Tidak ada berita sama sekali, terputus berita. Ya, jelas ya? Baik. Ini selesai berkaitan dengan masalah apa? Masalah iddah. Baik, kemudian kata Asy-Syaukani rahimahullah. Ya, jadi hamil sudah diterangkan ya, dengan cara melahirkan. Kemudian Asy-Syaukani mengatakan perempuan haid, jadi haid yang ditalak dengan 3 apa? 3 kali haid. Wa min ghairihima, dan tanpa keduanya bi thalathati asyhur. Maksudnya tanpa keduanya dia tidak bisa hamil, tidak bisa pula haid. Ini apa ini? Perempuan apa tadi? Hah? Yang sudah tidak bisa haid lagi. Itu iddahnya berapa? 3 bulan. Karena itu beliau katakan wa min ghairihima bi thalathati asyhur. Dari selainnya berapa? 3 bulan. Kemudian kata beliau walil wafati bi arba'ati asyhurin wa asyr. Ya, dan untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya iddahnya 4 bulan 10 malam. Wa in kanat hamilan fabil waba. Kalau dia hamil maka iddahnya dengan apa? Melahirkan. Ya, jelas ini ya? Ini sudah kita rinci semuanya. Kemudian kata beliau wala iddata ala ghairi madkhulah. Ya. Jadi kalau dia belum dimasuki oleh suaminya, ya, suaminya belum berduaan dengannya, maka tidak ada apa? Tidak ada iddahnya. Apa dalilnya ini? Ayat di surah apa? Ya, di surah Al-Ahzab kita sudah bacakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu
idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min iddatin ta'tadunaha. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian menikahi para perempuan mukminah, kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian berduaan dengannya, maka tidak ada iddah terhadap mereka. Jadi tidak ada apa? Tidak ada iddah. Ya, sebab asalnya belum apa? Belum disentuh sama sekali. Jelas ya? Ya. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, wal amatu kal hurrah. Ya, wal amatu ka apa? Kal hurrah. Dan perempuan atau budak perempuan iddahnya sama dengan apa? Sama dengan hurrah. Ya, sama dengan orang bebas. Ini pembicaraan tentang budak. Ya, berapa iddahnya? Ya. Nah, maka diterangkan di sini oleh Syaukani bahwa iddahnya sama dengan apa? Perempuan yang bebas. Dan ini berdasarkan ya. Ya, ini berdasarkan hadis Aisyah, riwayat Ibnu Majah tentang Barirah, bahwa Barirah beliau iddah 3 kali haid. Ya, 3 kali haid. Dan Imam Syaukani juga ya tentang riwayat tentang riwayat bahwa talaknya 2 kali tapi iddahnya 2 kali, untuk tambahan 2 kali itu dilemahkan oleh Syaukani bagi budak untuk 2 kali haid. Ya, karena itu dia katakan asalnya budak sama dengan apa? Orang yang bebas, tidak ada perbedaan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, sekarang beliau masuk ke pembahasan tentang ihdad. Ya, masuk ke dalam pembahasan tentang apa? Tentang ihdad. Ini jumlah yang terakhir ini ya adalah pembahasan tentang ihdad. Ya, kata beliau rahimahullah, jadi sini kita sudah masuk di pembahasan yang ke-8. Ya, 8, 9 dan ke-10. Ya. Alal mu'taddah lil wafati tarkut tazayyun. Ya. Dan bagi perempuan yang mu'taddah lil wafah, dia berada di iddah karena wafatnya suaminya, dia wajib untuk meninggalkan berhias. Tidak boleh dia berhias. Ya, ini kewajiban yang pertama, tidak boleh dia apa? Berhias. Wal mukthu fil bait alladhi kanat fihi inda mauti zawjiha. Dan dia harus berada di rumah yang dia berada di situ ketika suaminya apa? Meninggal. Atau bulughi khabariha, ketika berita suaminya sampai meninggal, dia berada di rumah itu. Ya. Dia wajib tinggal di mana? Tinggal di rumah. Maka ini ketentuan tentang perempuan yang ihdad. Ya. Tentang apa? Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dia punya kewajiban untuk ihdad. Punya kewajiban untuk apa? Ihdad. Dari kewajibannya adalah dia meninggalkan apa? Meninggalkan at-tazayyun. Tidak boleh dia berhias. Ya, tidak boleh dia berhias. Dan ini mana dari ihdad yang sudah kita terangkan tadi dari sisi bahasa. Sebab artinya ihdad dia menahan. Ya, menahan dirinya dari apa? Dia berhias atau yang semisal dengan itu. Nah, jelas ya? Dan di dalam hadits Ummu Atiyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, kunna nunha an nahidda ala mayyitin fawqa salat illa ala zawjin 4 ashhur wa ashara. Ya, wala naktahil, wala natatayyab, wala nalbas thawban masbughan illa thawba afabin. Ya. Jelas ya? Wa qad rakhkhasa lana inda at-tuhur wa qad rakhkhasa lana inda at-tuhur idza ittasalat ihdana min mahiriha fi nubdatin min kasti adhafiriha. Ya. Baik. Kata beliau, kami dilarang untuk melakukan ihdad terhadap mayit. Ya. Jadi sekarang beliau bahas ihdad di sini, ini karena terkait dengan orang yang ditinggal mati oleh suaminya. Yang sebenarnya ihdad itu sendiri pembahasan khusus sebenarnya. Sebab ihdad itu bukan hanya untuk suami yang apa? Meninggal, tapi ihdad juga boleh untuk mayit yang lainnya. Misalnya meninggal ayahnya, meninggal ibunya, atau meninggal apa? Orang yang meninggal gurunya misalnya, orang yang dia hormati, boleh dia apa? Dia ihdad. Tapi untuk selain suami, kalau dia ihdad hanya diperbolehkan berapa? 3 hari saja. Hanya diperbolehkan 3 hari. Untuk suami, ihdadnya berapa? 4 bulan 10 malam. Ini kewajiban untuk ihdad. Jelas ya? Maka dia punya kewajiban, pertama dia harus tinggal di rumah suaminya. Apa tinggal di rumah yang dia tinggali di situ ketika sampai kepadanya suaminya meninggal. Berita suaminya meninggal.
Ya, jelasnya? Baik. Kemudian dia punya kewajiban untuk tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai pakaian yang merupakan pakaian apa? Pakaian yang menarik perhatian. Ya. Jelas ya? Dan tidak ada pakaian khusus untuk perempuan yang ihdad. Misalnya dia sengaja pilih pakaian yang jelek misalnya. Tidak. Dia lihat saja pakaian yang tidak ada bentuk tazayyun, berindah-indah dengannya. Ya. Dan kita beri definisi di ihdad, dia tinggalkan sesuatu yang memancing untuk orang melihat kepadanya atau melakukan hubungan dengannya. Ya, seakan-akan kalau dia punya suami dengan pakaian itu akan memancingnya untuk apa? Melakukan hubungan dengannya. Maka dia tinggalkan seluruh pakaian yang semisal dengan itu. Tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh memakai celak. Ya, tidak boleh memakai pakaian yang ada wangi-wangiannya. Jelas ya? Nah, dan para sahabiat ketika mereka selesai dari ihdad, mereka langsung memakai wangi-wangian karena ingin memberi contoh bahwa setelah itu hendaknya apa? Ya, sudah selesai dari ihdad. Maka ini ketentuan ihdad bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, sudah kita jelaskan ya tentang hukum ihdad, hukumnya wajib bagi suami yang ditinggal mati oleh suaminya berapa lama? 4 bulan 10 malam. Ketentuan ihdadnya telah kita terangkan. Tempat pelaksananya di mana? Di rumah yang dia berada di situ ketika suaminya meninggal. Ya. Kalau dia punya hajat keperluan, tidak boleh dia keluar dari rumahnya kecuali hajat yang darurat, penting. Itu pun kalau dia keluar di siang hari. Dia keluar apa? Di siang hari. Sebagaimana yang telah diizinkan terhadap sebagian sahabiat untuk hal tersebut. Ya. Jelas ya? Baik. Nah, kalau misalnya dia tinggal di sebuah rumah yang dia khawatir dirinya kalau tinggal sendirian di rumah itu, maka tidak ada masalah dia pindah ke rumah lain kalau memang itu mengkhawatirkan dirinya. Jelas ya? Atau misalnya dia tinggal di rumah kontrakan, setelah itu kontrakannya habis, dia pasti harus apa? Pindah misalnya. Maka ini tidak ada masalah. Ya. Baik, ini sudah berlalu waktu ya. Ada satu pembahasan lagi masalah istibra. Ya. Kita kurang 1 halaman hari ini. Hah? Hari ini cuma 9 halaman. Baik, insyaallah kita sempurnakan besok insyaallah. Ya. Ini sudah ada pertanyaan. Saya hanya menjawab pertanyaan ada di atas meja sekarang. Nggak ada lagi yang diangkat ke sini. Ya sama saja ya. Ya tentang kita terangkan tadi memanggil adik. Demikian pula memanggil ummi. Ya. Ya sama juga istri memanggil suaminya kakak. Ya. Ya itu sama saja. Apa yang dengannya ada lafaz apa? Hubungan nasab. Ya sebab di hari itu bukan dengan lafaz saja kamu seperti punggung ibuku. Ya kalau dia katakan kamu seperti punggung kakakku, maka sama. Ya. Kamu seperti punggung anakku, maka itu apa? Sama. Kalau misalnya dia berkata kamu seperti punggung ayahku. Ya. Bagaimana? Terhitung apa? Hah? Terhitung tihar? Ya. Jawabannya tidak. Itu tidak terhitung tihar, tapi dia wajib membayar kafarah sumpah. Ya, sebab itu bentuk sumpah ya. Jadi dia wajib membayar apa? Kafarah sumpah. Akan datang nanti kafarah sumpah ya di penjelasan tentang sumpah.